Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara pada saat hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan menyertai setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dengan kami dalam Sukat, Suara Kasih Tuhan Yabes Community. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk di dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ada seorang pria yang setiap hari Minggu mencuci mobilnya dengan menggunakan ember. Pria ini mencuci mobilnya hanya dengan menggunakan ember dan gayung. Jadi ia harus beberapa kali mondar-mandir dari depan ke belakang untuk mengambil air. Melihat hal ini, sang istri merasa iba, lalu ia berinisiatif membelikan selang yang cukup panjang agar suaminya tidak perlu bersusah-susah dari belakang ke depan ketika ia mencuci mobilnya. Namun apa yang terjadi ketika sang istri membelikan selang, sang suami menjawab berkata, "Tidak, terima kasih. Saya sudah terbiasa melakukan ini. Saya senang melakukan ini. Ini suatu yang lazim buat saya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang bukan karena ketidakmampuan atau minimnya keahlian dalam diri seseorang, tapi karena sebuah kelaziman atau kebiasaan yang membuat seseorang tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya atau terobosan yang besar di dalam hidupnya. Hal itu juga terjadi ketika seorang Zakaria ditunjuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan, dan ia ketemu dengan malaikat Gabriel dan berkata, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Namun Zakaria tidak seantusias Gabriel, tidak semangat seperti Gabriel menyampaikan firman Tuhan untuk Zakaria dan Elisabet. Kenapa bisa berdemikian? Mungkin karena Zakaria sudah terbiasa dengan keadaannya yang tidak memiliki anak, sehingga ia terjebak di dalam zona kelaziman atau kebiasaan. Atau mungkin ia melihat kondisi bagaimana ia sudah tua dan istrinya pun sudah tidak mungkin bisa mengandung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itu pun dapat menimpa kehidupan setiap kita. Ketika kita mulai terbiasa gagal, terbiasa di dalam kesusahan, sekian lama kita terbiasa tidak melihat janji Tuhan, maka terkadang di dalam kehidupan kita cenderung apatis, kita cenderung bertahan, berpikir bahwa kita memang dilahirkan seperti itu. Kita mungkin tidak lagi memikirkan pertolongan Allah, kemenangan, mujizat, kebahagiaan yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat hari ini kita sedang doa dan belum dijawab, atau impian kita belum menjadi kenyataan, harapan kita belum bisa tercapai. Namun jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir terlalu panjang bahwa hidup ini tidak akan berubah. Percayalah, Tuhan masih bekerja untuk kita, untuk memberi yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi kita. Jangan biarkan keterbiasaan atau kelaziman yang di dalam kehidupan kita menghalangi kita memandang terobosan yang besar dari Tuhan. Kiranya renungan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom.